Bayangkan sebuah tanah luas di bagian selatan Jawa Tengah. Di sana, hamparan sawah terbentang sejauh mata memandang. Air sungai mengalir tenang, memberi kesuburan pada bumi. Gunung-gunung menjulang di kejauhan, seakan menjadi penjaga abadi. Di tanah inilah kelak berdiri sebuah daerah yang kita kenal dengan nama Purworejo. Nama Purworejo tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari cerita rakyat, dari sejarah, dan juga dari doa-doa leluhur. Dalam bahasa Jawa kuno, nama ini tersusun dari dua kata penting, Purwo dan Rejo. Purwo berarti awal, permulaan, atau mula dari sebuah perjalanan. Sedangkan Rejo berarti makmur, ramai, dan penuh kesejahteraan. Jika digabungkan, keduanya melahirkan makna indah, permulaan menuju kemakmuran. Nama ini mencerminkan harapan besar masyarakat pada masa itu, bahwa tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah awal. Awal dari kehidupan yang lebih baik, awal dari kesejahteraan yang mereka cita-citakan. Menurut cerita, sebelum bernama Purworejo, wilayah ini dikenal dengan nama Bagelen. Bagelen adalah sebutan lama yang lekat dengan kisah rakyat, dengan tokoh-tokoh yang mengatur kehidupan masyarakat pada masa itu. Namun seiring berjalannya waktu, daerah ini berkembang. Hutan-hutan dibuka, sawah-sawah ditanami, perkampungan semakin ramai. Maka muncullah gagasan untuk memberi nama baru. Nama yang lebih membawa berkah, lebih penuh doa, dan lebih menggambarkan harapan masyarakat. Dari sinilah lahir nama Purworejo. Nama itu bukan hanya penanda geografis, bukan sekadar identitas, tetapi sebuah simbol. Simbol awal kehidupan yang baru, yang diiringi doa, agar selalu diliputi kemakmuran. Bayangkan sebuah tanah luas di bagian selatan Jawa Tengah. Di sana, hamparan sawah terbentang sejauh mata memandang. Air sungai mengalir tenang, memberi kesuburan pada bumi. Gunung-gunung menjulang di kejauhan, seakan menjadi penjaga abadi. Di tanah inilah kelak berdiri sebuah daerah yang kita kenal dengan nama Purworejo. Nama Purworejo tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari cerita rakyat, dari sejarah, dan juga dari doa-doa leluhur. Dalam bahasa Jawa kuno, nama ini tersusun dari dua kata penting, Purwo dan Rejo. Purwo berarti awal, permulaan, atau mula dari sebuah perjalanan. Sedangkan Rejo berarti makmur, ramai, dan penuh kesejahteraan. Jika digabungkan, keduanya melahirkan makna indah, permulaan menuju kemakmuran. Nama ini mencerminkan harapan besar masyarakat pada masa itu, bahwa tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah awal. Awal dari kehidupan yang lebih baik, awal dari kesejahteraan yang mereka cita-citakan. Menurut cerita, sebelum bernama Purworejo, wilayah ini dikenal dengan nama Bagelen. Bagelen adalah sebutan lama yang lekat dengan kisah rakyat, dengan tokoh-tokoh yang mengatur kehidupan masyarakat pada masa itu. Namun seiring berjalannya waktu, daerah ini berkembang. Hutan-hutan dibuka, sawah-sawah ditanami, perkampungan semakin ramai. Maka muncullah gagasan untuk memberi nama baru. Nama yang lebih membawa berkah, lebih penuh doa, dan lebih menggambarkan harapan masyarakat. Dari sinilah lahir nama Purworejo. Nama itu bukan hanya penanda geografis, bukan sekadar identitas, tetapi sebuah simbol. Simbol awal kehidupan yang baru, yang diiringi doa, agar selalu diliputi kemakmuran. Sejarah sebuah daerah tidak pernah lepas dari peran para tokoh dan leluhur. Begitu pula dengan Purworejo. Di balik nama besar daerah ini, ada sosok-sosok penting yang menjadi pondasi awal terbentuknya masyarakat. Salah satu tokoh yang sering disebut adalah Adipati Bagelen. Beliau adalah pemimpin yang bijaksana, yang menjaga kestabilan wilayah Bagelen pada masa kerajaan Mataram Islam. Adipati ini dihormati karena keberanian dan kebijakannya dalam melindungi rakyat. Meskipun kisah tentang dirinya tidak selalu tertulis dalam naskah resmi, namun cerita lisan masyarakat masih terus diwariskan. Selain itu, ada pula para ulama dan tokoh agama yang datang pada masa awal perkembangan Islam di tanah Jawa.
Mereka tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga membangun pondasi moral dan kebersamaan. Masyarakat Purworejo hingga kini masih sangat menjunjung tinggi warisan spiritual itu. Tak kalah penting, ada para petani, nelayan dan rakyat kecil. Merekalah yang sesungguhnya menjadi tulang punggung daerah ini. Dengan kerja keras di sawah, di ladang, dan di laut, mereka menjaga Purworejo tetap hidup. Sementara para pemimpin dan tokoh leluhur memberi arah. Rakyatlah yang menjadi jiwa sejati Purworejo. Legenda setempat juga menyebutkan beberapa tokoh sakti dan leluhur yang dipercaya memiliki peran dalam membuka hutan belantara Bagelen, hingga akhirnya bisa menjadi tempat tinggal yang subur. Cerita-cerita itu memang bercampur dengan unsur mistis. Namun bagi masyarakat, kisah leluhur bukan hanya dongeng. Ia adalah simbol penghormatan pada pendahulu dan pengingat bahwa tanah ini diwariskan dengan penuh perjuangan. Dengan demikian, Purworejo tidak hanya dibentuk oleh kebijakan politik atau kolonial semata, tetapi juga oleh darah, keringat, doa, dan pengorbanan tokoh leluhur yang namanya mungkin tidak lagi tercatat dalam buku sejarah. Namun, jejak mereka tetap hidup dalam hati masyarakat hingga hari ini. Memasuki abad ke-17 hingga abad ke-19, bayang-bayang kolonialisme mulai terasa di berbagai daerah di Jawa. Pemerintah kolonial Belanda melalui Foch dan kemudian Hindia Belanda perlahan-lahan memperluas kekuasaannya. Purworejo yang pada masa itu masih dikenal sebagai bagian dari Bagelen tidak luput dari pengaruh besar kekuasaan asing ini. Awalnya, Belanda hanya hadir melalui perdagangan. Namun, seiring waktu, mereka semakin menancapkan kuku kekuasaan dengan penguasaan lahan pertanian. Daerah Purworejo yang subur, dengan tanah Bagelen yang terkenal menghasilkan padi melimpah, menjadi incaran. Lahan-lahan sawah dan perkebunan kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor Belanda, terutama beras, tebu, dan kopi. Sistem tanam paksa atau kultuurstelsel yang diberlakukan sejak abad ke-19 juga menambah penderitaan rakyat. Masyarakat Purworejo diwajibkan menanam komoditas tertentu untuk disetorkan kepada pemerintah kolonial. Hal ini membuat rakyat semakin tertekan. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan mengolah lahan, tetapi juga hasil panen yang seharusnya bisa dinikmati keluarga. Namun, di balik penderitaan itu, Purworejo justru menjadi saksi tumbuhnya benih perlawanan. Rakyat mulai menyadari ketidakadilan yang mereka alami. Para tokoh lokal, baik dari kalangan petani, ulama, maupun bangsawan Bagelen, perlahan-lahan memupuk semangat perjuangan. Meskipun tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi Belanda, kisah tentang pemberontakan kecil dan penolakan rakyat Purworejo terhadap aturan kolonial masih hidup dalam cerita rakyat setempat. Pada masa ini juga, Belanda mulai membangun infrastruktur di Purworejo. Jalan raya, kantor pemerintahan, dan beberapa bangunan peninggalan kolonial masih bisa kita lihat hingga sekarang. Meski dibangun dengan tujuan memperlancar kepentingan kolonial, tanpa disadari infrastruktur itu kemudian menjadi warisan yang kelak bermanfaat bagi masyarakat Purworejo setelah kemerdekaan. Singkatnya, masa kolonial adalah masa penuh penderitaan sekaligus pembelajaran. Rakyat Purworejo belajar arti ketabahan, kegigihan, dan kesatuan. Pengalaman pahit di bawah penjajahan itulah yang nantinya akan menjadi bekal besar ketika mereka ikut serta dalam perjuangan nasional melawan Belanda. Ketika kabar tentang kemerdekaan Indonesia diumumkan pada 17 Agustus tahun 1945, gaungnya juga sampai ke Purworejo. Masyarakat menyambut dengan gembira, penuh rasa bangga sekaligus haru. Bendera merah putih mulai berkibar di alun-alun, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Karena Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui Nika, yang datang bersama tentara sekutu. Purworejo pun menjadi salah satu wilayah yang ikut merasakan ketegangan. Para pemuda dan tokoh masyarakat segera bergabung dalam barisan perjuangan. Sebagian masuk ke Tentara Keamanan Rakyat TKR, yang kemudian berubah menjadi TNI. Sebagian lain membentuk laskar rakyat yang bertugas menjaga desa, jembatan,
serta jalur perhubungan. Pertempuran-pertempuran kecil sering terjadi di sekitar Purworejo. Meski senjata mereka sederhana, semangat juang para pemuda tidak pernah padam. Bambu runcing, golok, hingga senjata rampasan dari tentara Jepang digunakan untuk melawan. Mereka tidak hanya berjuang dengan tenaga, tetapi juga dengan strategi gerilya yang membuat Belanda kesulitan. Selain di medan perang, perlawanan juga terjadi dalam bentuk dukungan rakyat. Para ibu-ibu memasak untuk para pejuang. Petani menyisihkan hasil panen untuk logistik. Dan para kiai mengobarkan semangat jihad fisabilillah dalam melawan penjajah. Semangat gotong royong ini membuat Purworejo tetap kokoh meski berada dalam tekanan. Masa agresi militer Belanda I dan II semakin memperlihatkan besarnya pengorbanan rakyat Purworejo. Banyak pemuda yang gugur, banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Bahkan ada desa-desa yang hangus terbakar. Namun, api perjuangan tidak pernah padam. Justru dari penderitaan itulah lahir keyakinan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Purworejo memang bukan pusat pemerintahan ataupun kota besar saat itu, tetapi peranannya dalam perjuangan kemerdekaan begitu nyata. Rakyatnya memberi bukti bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya milik segelintir orang di ibu kota, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Purworejo yang ikut mengukir sejarah. Setelah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, suasana di Purworejo perlahan mulai berubah. Perang yang panjang telah meninggalkan luka baik pada fisik maupun jiwa masyarakat. Namun, semangat untuk membangun kembali kehidupan tetap menyala. Di masa awal kemerdekaan, Purworejo menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur banyak yang rusak akibat perang. Jalan desa hancur, jembatan roboh, dan lahan pertanian terbengkalai karena lama tidak terurus. Masyarakat bekerja keras untuk memperbaikinya secara gotong royong dengan cangkul, parang, dan tenaga seadanya. Mereka bahu-membahu membuka kembali ladang, memperbaiki irigasi, dan membangun jalan agar roda perekonomian bisa bergerak. Selain pembangunan fisik, kehidupan sosial dan pendidikan juga mulai digerakkan. Sekolah-sekolah yang sebelumnya ditutup atau dijadikan markas tentara kembali dibuka. Para guru yang pernah berjuang di medan pertempuran kini kembali ke ruang kelas, mendidik anak-anak agar kelak menjadi generasi penerus bangsa. Di desa-desa, masyarakat mengadakan pengajian, pertunjukan seni, dan berbagai kegiatan budaya untuk mengembalikan semangat persaudaraan. Pemerintah daerah Purworejo juga berusaha keras menata pemerintahan baru. Bupati dan para tokoh masyarakat memimpin langkah-langkah perbaikan, mulai dari pendataan penduduk, pengaturan tanah, hingga program ketahanan pangan. Meski masih terbatas, upaya ini membuat kehidupan masyarakat Purworejo berangsur stabil. Namun, tidak semua berjalan mulus. Masa awal kemerdekaan juga diwarnai dengan kesulitan ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, uang belum stabil, dan banyak keluarga yang harus hidup dengan sederhana. Tetapi masyarakat Purworejo tetap tabah. Mereka percaya segala pengorbanan dan kesulitan adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dengan darah dan air mata. Masa-masa awal kemerdekaan di Purworejo pun menjadi saksi bahwa bangsa ini tidak hanya bisa berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga mampu bangkit untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Memasuki era modern, Purworejo berkembang sebagai salah satu kabupaten penting di Jawa Tengah. Wilayah ini dikenal tidak hanya karena sejarah panjangnya, tetapi juga karena kekayaan budaya dan sumber daya alam yang dimiliki. Dari sisi ekonomi, Purworejo tetap bertumpu pada sektor pertanian. Lahan yang subur ditopang oleh aliran sungai-sungai besar, serta sistem irigasi tradisional, menjadikan Purworejo sebagai penghasil padi yang melimpah. Selain padi, hasil bumi seperti palawija, kelapa, dan tanaman perkebunan juga menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, Purworejo mulai bergerak ke arah industri kecil, perdagangan, hingga pariwisata. Dalam bidang budaya, Purworejo masih memegang teguh tradisi leluhur.
Kesenian seperti dolalak, tarian khas yang diciptakan dari pengaruh budaya prajurit Belanda, tetap dilestarikan hingga kini dan sering ditampilkan dalam acara-acara penting. Selain itu, berbagai tradisi desa, upacara adat, hingga kegiatan keagamaan masih terjaga, mencerminkan kuatnya ikatan sosial masyarakat. Di era modern ini, Purworejo juga dikenal dengan berbagai situs sejarahnya. Candi Lumbung, Candi Ngempon, hingga peninggalan kolonial Belanda menjadi bukti bahwa wilayah ini memiliki jejak panjang peradaban. Sementara itu, panorama alam seperti pantai selatan, perbukitan menoreh, dan goa-goa alam yang indah menjadikan Purworejo sebagai tujuan wisata yang menarik. Perkembangan pendidikan juga cukup pesat. Sekolah dan perguruan tinggi mulai bermunculan, memberi kesempatan generasi muda Purworejo untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Generasi inilah yang kemudian diharapkan menjadi penerus perjuangan dan penggerak pembangunan daerah. Identitas Purworejo di era modern adalah perpaduan antara sejarah, budaya, dan semangat pembangunan. Nama Purworejo, yang berarti kota lama, seakan menjadi pengingat bahwa meskipun berakar pada sejarah panjang, daerah ini terus tumbuh dan bergerak maju mengikuti zaman. Dengan semangat gotong royong dan budaya yang kaya, Purworejo tetap menjaga jati dirinya sekaligus membuka diri terhadap perkembangan baru. Dengan demikian, perjalanan asal-usul dan sejarah Purworejo bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya terus menjaga warisan sambil membangun masa depan.